Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andriana Melia Pamungkas, NIM 192410101116 dari kelas Data Mining A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas praktikum pada modul 3, yaitu tentang data frame. Yang pertama, langsung saja masukkan iris CSV ke data frame. So, untuk memasukkan iris.csv ke data frame, itu caranya pertama kita melakukan import pandas SPD, kita melakukan import library pandasnya, kemudian data frame sama dengan pd.read csv dalam kurung iris.csv. Maksudnya ini adalah saya menggunakan variabel data frame untuk memanggil library read csv pada pandas untuk membaca file csv, yaitu yang berjudul iris.csv. Kemudian saya panggil lagi variabel data frame-nya. Kemudian seperti ini. Kemudian nomor 2, normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min-max sehingga setiap nilai atribut memiliki range 0 sampai 1. V baru sama dengan V lama dikurangi V min dibagi V max dikurangi V min, dan V baru sama dengan nilai data di suatu sel setelah dinormalisasi. V lama merupakan nilai asli sebelum dinormalisasi, sementara itu V max merupakan nilai max dari kolom data tersebut. V min merupakan nilai min dari kolom data tersebut. Nah, untuk caranya melakukan normalisasi, di sini saya membuat data frame baru untuk yang normalisasi. Di sini saya beri nama variable sama dengan data frame. Kemudian ini index. Index ini menyatakan kolom-kolom yang ada di iris.csv-nya, yaitu sepal length, sepal width, petal length, sama petal width. Kemudian normalize data frame sama dengan ini kemudian tinggal memasukkan rumus-rumusnya. Jadi sama seperti yang dicontohkan pada soal. Jadi tinggal dimasukkan saja old variable dikurangi old variable dot min. Nah, ini sintak dot min dan kurung buka dan kurung tutup ini merupakan untuk mengambil nilai min dari old variable. Kemudian dibagi old variable dot max. Nah, ini dot max ini fungsinya untuk mengambil nilai max dari old variable, kemudian dikurangi old variable dot min, kemudian kurung tutup, kemudian setelah itu normalize data frame sama dengan normalize data frame dot join data frame variety. Nah, ini fungsinya untuk memasukkan kolom variety yang ada di data frame yang lama di iris.csv sebelum dinormalisasi ke data frame yang iris.csv yang telah dinormalisasi. Kemudian kita panggil normalize data frame. Seperti itu, kemudian setelah kita run, hasilnya adalah ini kurang lebih. Kemudian cari centroid dari data yang telah dinormalisasi. Centroid dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Nah, jadi di sini saya menggunakan function def centroid df, variety. D2 df sama dengan df normalize data frame, variety sama dengan variety. Kemudian df sama dengan df. Nah, ini di dalam indeksnya itu sama seperti tadi, kita masukkan def sepal length, sepal width, petal length, petal width-nya, kemudian return df.mean. Artinya di sini df.mean ini fungsinya untuk mencari mean dari data frame-nya. Kemudian setelah itu tinggal dimasukkan saja sesuai dengan kelas-kelas yang ada. Nah, di sini ada print centroid stosa. Jadi ya centroid stosa sama dengan centroid normalize data frame yang udah dinormalisasikan kan tadi perintahnya. Kemudian tinggal dipanggil saja kelas apa yang dicari. Misalkan kalau stosa ya stosa, kalau versicolor tinggal mengubah ke versicolor-nya. Kemudian kalau virginica tinggal mengubah virginica seperti itu. Untuk rumusnya sama. Jadi setelah membuat variabel centroid sesuai dengan namanya, kemudian di print. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Nomor 4. Masukkan iris testing.csv ke data frame. Normalisasikan iris testing.csv menggunakan vmin dan vmax pada data 1. Nah, caranya itu untuk memasukkan iris testing ke data frame itu sama seperti yang nomor 1. Jadi ya kita tinggal mengubah saja ininya iris testing.csv nama filenya. Jadi untuk pemanggilannya itu sama sebenarnya. Di sini saya membuat variabel data frame garis bawah iris testing, kemudian
dipanggil fungsi pandasnya, dan kemudian terakhir itu data frame iris testingnya dipanggil variabelnya. Lebih hasilnya seperti ini. Kemudian untuk melakukan normalisasi iris testingnya, ini caranya sama seperti yang tadi. Jadi hanya saja ini menggunakan variabel yang iris testing, menggunakan yang dari CSV-nya iris testing. Jadi untuk umumnya sama, jadi out variable iris testing sama dengan data frame iris testing, kemudian diindekskan kolom-kolom yang ada di sana, sepal length, sepal width, petal length, petal width. Kemudian normalize data frame iris testing itu ya sama, rumusnya out variable iris testing dikurangi out variable iris testing .min dibagi out variable iris testing .max dikurangi out variable iris testing .min. Kemudian normalize data frame iris testingnya itu di-join dengan kolom data frame iris testing variety-nya, maksudnya kolom variety-nya yang ada di data frame yang sebelum dinormalisasikan. Gitu. Jadi data frame yang sudah dinormalisasikan kemudian di-join dengan kolom variety. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Setelah itu, nomor 5, prediksilah kelas data iris testing.csv menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iris testing.csv ke centroid masing-masing kelas di iris. Gunakan Euclidean distance. Nah, di sini saya menggunakan library Sclaren Neckboards. Jadi, setelah form Sclaren Neckboards, import Neckboard classifier ini kita seperti mengimpor dari library Sclaren Neckboards-nya. Kemudian from Sclaren import pre-processing. Nah, kemudian di sini ada beberapa variabel, yaitu xtraining yang di xtraining, ytraining, xtesting, ytesting. Nah, kalau xtraining itu diambil dari normalized data frame iris.csv-nya. Nah, karena yang diminta kan tadi ke centroid masing-masing kelas di iris. Jadi di sini kita perlu memanggil normalized data frame dari iris.csv-nya. Kemudian .ilog, kemudian ini maksudnya yang di index itu semua kolomnya, yaitu sepal length, sepal width, petal length, petal width. Kemudian untuk ytraining sama dengan normalized data frame .ilog. Nah, ini untuk indeksnya itu untuk mengambil nilai dari kolom variety. Itu akan menggunakan -1. Kemudian untuk xtesting, itu sama dengan normalized data frame iris testing .ilog sama untuk ini mengambil semua baris dari sepal length, sepal width, petal length, dan petal width, tapi dari normalized data frame-nya iris testing. Kalau ytesting itu sama dengan normalized data frame iris testing sama .ilog, ini indeksnya. Itu untuk memanggil sama sih, untuk memanggil data yang variety-nya. Kemudian KN, di sini saya punya variabel KN model sama dengan Neckboards classifier n Neckboards sama dengan 3, karena yang kelas yang kita gunakan itu sama dengan 3. Terus KN model titik fit xtraining ytraining, ini untuk mengambil nilai xtraining dan ytraining. Kemudian ypredict sama dengan KN model predict xtest. Kemudian di sini ada prediction output pd.dataframe data sama dengan ytesting.values ypredict 1. Kemudian indeksnya itu ada ytesting sama ypredict. Kemudian prediction output.transpose, artinya kita melakukan transpose terhadap nilai dari variabel prediction output ini. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Ketika saya lebaran, hasilnya tetap sama karena sebelumnya sudah saya run. Di situ ada ytesting, ada ypredict. Di mana di sini terlihat perbedaannya. Karena di ytesting dari ada 9 data, yaitu dari kolom indeks ke-0 sampai indeks ke-8, di mana itu itu stosa ya, sama dengan itu. Tapi ketika kita perhatikan pada indeks ke-10,
itu di testing sama dengan versicolor. Sementara di prediknya sama dengan stosa. Nah, ini membuktikan bahwa data yang ada satu data yang salah di sini. Karena testing sama prediknya itu tidak sama. Jadi yang di indeks ke-10 di testingnya itu sama dengan stosa, versicolor, sementara untuk yang prediknya harusnya dia itu kita prediksikan sebagai stosa. Nah, kemudian di sini untuk mengambil nilainya, nah itu. Nah, dari testing kita punya 9 stosa, 10 virginica, dan 11 versicolor. Sementara untuk prediknya kita punya 10 stosa, 10 virginica, dan 10 versicolor. Kemudian yang terakhir adalah hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar atau akurasi saat memprediksi kelas. Nah, untuk sintaknya kita tetap menggunakan library sklearn, yaitu caranya adalah dengan from sklearn.matrix import accuracy score. ACC sama dengan accuracy score y testing y, y predict 1. Kemudian kita panggil variabel ACC-nya. Nah, dari sini bisa diketahui akurasinya bahwa akurasinya adalah 0,9667. Sekian presentasi dari saya untuk penjelasan kali ini. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.